Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sebagai pegiat budaya Betawi mengangkat kembali tradisi lisan Betawi, di mana cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang dialami oleh orang-orang tua dan teman-teman menjadi pilihan saya untuk diangkat dan menjadi renungan. Sebagaimana di konten lalu saya sudah tayangkan tentang bahil radikal. Istilah bahil radikal ini dari teman saya. Bahil radikal ini adalah orang yang jangankan hartanya, jangankan duitnya. Duit orang, harta orang aja dia mencegah untuk dibagi kepada orang lain, apalagi temannya. Kali ini cerita sang bahil radikal ketika mengajak saya dan teman-teman makan di sebuah rumah makan Padang. Kejadiannya ketika usai seminar, panitia mengajak kita dan teman saya yang menjadi narasumber makan di sebuah restoran Padang yang cukup gede, cukup bagus. Di meja terhidang seluruh lauk pauk sebagaimana biasanya kita dapati di rumah makan Padang. Sambil bercanda, ngobrol sana sini sekitaran persoalan seminar dan lain-lain. Sementara juga di meja belum ada nasi. Hidangan tersedia dan akhirnya datanglah nasi untuk masing-masing kita, termasuk paket tambahan kalau kita mau. Di saat nasi tersedia, terkesan teman saya yang narasumber ini menjadi komandan, padahal jelas toh yang nanti sang panitia yang bayar. Tapi nggak mengapa, akhirnya masing-masing mengambil nasi dan lauk yang akan disampirkan dalam makanan tersebut. Ternyata dengan gayanya teman saya yang bahil radikal ini bilang, sabar dulu, baca doa, jangan main hantam-hantam aja. Sementara itu pula dia menarik handphone dan menulis sesuatu. Terkesima oleh omongannya, saya bertiga terdiam, tidak meneruskan untuk memakannya. Ternyata saya baru tahu bahwa dia mengetik tulisan di HP menjapri kami bertiga. Isinya kira-kira begini. Buat ente tahu ya, ini makanan jangan ente main ambil-ambil kuahnya. Ini makanan jangan sembarangan ente ambil separuh atau sebagiannya, karena bakal dihitung masing-masing satu porsi. Yang ente perlu tahu, kita kudung hargain orang yang ngajakin kita. Jangan kayak orang norak, cukup ambil satu. Mau ambil satu menu silakan. Jangan banyak-banyak, ya kan? Setelah itu teman saya yang ngirim japrian mulai diambil. Ternyata dia menyendok 3 jenis lauk. Sementara kita diminta untuk jangan lebih dari 1 lauknya saja. Gak lama kemudian kita main lihat-lihatan nih yang diajak nih, ya kan? Gitu dalam hati. Entah gimana pada saat kita ambil satu-satu sesuai dengan selera kita dari lauk yang ada, kita serentak, ayo kita makan, kata teman saya ini. Jangan lupa baca bismillah. Serentak bertiga kita baca agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Halal, toyib, kata teman saya satu menyambar. Makanlah kami, dan nggak lama karena ada aturan kayak gitu, mungkin juga yang ngajakin heran, ini kok anak nambah enggak nasinya, lauknya cuma 1. Tapi kami yang bertiga ini tahu, beginilah sifat dari seseorang yang bakhil, yang bahkan bukan dia yang bayar orang lain, tapi nggak boleh kita
mengambil lauk lain-lain. Semoga ini buat hikmah kita supaya kalau diajak makan sama orang bukan ke yang bayar mah jangan macem-macem dong. Bebas-bebas aja. Lagian kita juga bukan orang kemaruk ngambil sono sini, tentu sesuai dengan daya mampu dan daya mampu perut. Dan selera kita pun kagak bikin orang menjadi pusing. Begitulah cerita dari Tanah Betawi beberapa tahun yang lalu tentang makan di rumah makan Padang bersama orang yang kita sebut Bakhil Radikal. Semoga mendapat hikmah dan jangan lupa like and subscribe.